dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Sri Hastuti Sinambela, NIM 92036111244. Bidang studi PGSD Angkatan 3 Universitas Negeri Medan, PPG Daljab 2021. Saya mengajar di SD nomor 098161 Luparnihiri, Kecamatan Raya Kahyan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan mempraktekkan uji kinerja mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Untuk lebih jelasnya, simaklah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa dipimpin oleh Dian. Sumber daya alam ada berapa? Ada 2. Apa aja Yusuf? Sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya betul, berarti si Yusuf masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Minggu lalu itu kita mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 1, PB2, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, PB2. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama lihat, setelah mengamati gambar dan penjelasan yang ditampilkan guru melalui PowerPoint, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan dan menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan apa manfaat tumbuhan bagi manusia. Siapa yang bisa? Ya Juni? Sumber makanan dan sumber oksigen. Iya, manfaat dari tumbuhan itu yang pertama itu adalah sebagai sumber makanan kita. Kita makan dari tumbuhan. Baru tumbuhan juga yang menghasilkan oksigen. Oksigen yang kita hirup setiap saat. Itulah dari manfaat dari tumbuhan. Baru apa yang kita makan dari kita makan sehari-hari juga berasal dari tumbuhan. Iya kan? Apa yang kita makan? Beras atau nasi. Nasi itu berasal dari mana? Dari padi. Padi itu tumbuhan atau hewan? Tumbuhan.
kita harus menjaganya, ya kan? Kita ada hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Kita akan mempelajari tentang hak. Sebelum kita mempelajari hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan, kita lihat dulu apa itu hak dan kewajiban. Lihat sini. Hak itu adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Itu adalah hak, atau adalah hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima tanpa atau tidak mengganggu hak orang lain. Baru kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak ini berhubungan dengan kewajiban. Jadi hak ini saling berkaitan. Untuk mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban kita, ya kan? Kalau kita ingin makan, hak kita makan. Apa yang harus kita lakukan atau kewajiban kita apa? Mencuci piring. Tidak bisa. Terhadap tumbuhan itu maksudnya apa? Kita harus jaga tumbuhan itu kan, kewajiban kita. Kalau nggak kita jaga, kita lestarikan akan punah. Mau makan apa lagi kita, ya kan? Ya, kita lanjutkan. Ini ada 3 jenis hak. Hak ada 3 jenis, yaitu hak di sekolah, di rumah dulu, baru hak kita di sekolah dan hak di masyarakat. Kita baca dulu hak di rumah. Baca dulu Nathan. Apa aja hak yang ada di rumah? Hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan. Iya, itulah hak yang ada di rumah. Di rumah kita, kalau kita hak kita yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itulah hak kita. Berarti orang tua kita kan menyayangi kita. Itulah yang harus kita dapatkan. Baru yang kedua, hak mendapat perlindungan, yaitu hak kita dilindungi oleh orang tua kita, ya kan? Baru yang ketiga, hak untuk bermain. Ada hakmu untuk bermain. Siapa yang dikasih main-main sama orang tuanya? Dikasih kan? Tapi selain bermain-main, kita kan juga harus mempunyai kewajiban kita. Jangan asal main-main, tapi kewajiban kita di rumah tidak dilakukan. Kalau nggak kita lakukan, orang tua kita akan marah, ya. Baru kita lihat dulu hak yang di sekolah, yaitu apa aja? Baca dulu aja hak yang di sekolah. Hak untuk belajar, hak mendapat kasih sayang, hak untuk aman dan nyaman. Iya, hak di sekolah yaitu hak untuk belajar. Inilah kita kegiatan kita. Ini kan belajar. Dikasih hak untuk belajar kan? Jadi kalau kau nggak dikasih belajar, bisa diulang-ulang. Baru yang ketiga, hak di masyarakat. Baca Juni. Hak mengembangkan kemampuan, hak mengembangkan hobi, hak untuk bersosialisasi. Ya, hak di masyarakat kita hak mengembangkan kemampuan. Baru hak mengembangkan hobi. Hobimu apa? Tapi hobi yang bersifat positif, jangan merusak lingkungan. Baru hak untuk bersosialisasi. Maksudnya itu adalah hak untuk bergaul dengan masyarakat atau tetangga kita di sekitar rumah kita. Ya, itulah 3 jenis hak dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat ada 3 jenis kewajiban. Kalau udah ada kewajiban hak kita, berarti harus ada kewajiban kita. Sama aja. Dia ada yang di sekolah, ada di rumah, dan ada di masyarakat. Kita lihat kewajiban di rumah. Yaitu kewajibanmu apa di rumah? Belajar. Baru membantu orang tua. Jangan malas-malas. Kalau ingin disayang sama orang tua, apa yang kita lakukan? Membantu orang tua. Ya. Siapa yang di rumahnya ada kerjaan rumahnya? Ya. Apa ada kerjaan contohnya? Mencuci piring, menyapu, menjaga adik, ya kan? Itu kan merupakan salah satu kewajiban kita yang ada di rumah. Kita lihat dulu kewajiban di sekolah. Apa aja kewajiban kita? Yang pertama, kita harus mematuhi tata tertib sekolah. Contohnya apa kewajiban kita? Memakai seragam, ya kan? Jangan ke sekolah memakai baju biasa. Itu berarti udah melanggar kewajiban kita sebagai siswa. Baru kita lihat yang kedua, menghormati dan mematuhi nasihat guru. Jangan ada yang melawan orang gurunya. Guru itu sebagai apa?
pengganti orang tua di sekolah. Kalau di rumah orang tuamu ayah dan ibu. Kalau di sekolah orang tuamu adalah guru. Itulah kewajibanmu, harus menghormati dan mematuhi nasihatnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Itu juga termasuk kewajiban kita di sekolah. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu berarti kita melanggar tata tertib sekolah. Kita lihat kewajiban yang di masyarakat. Sama seperti kewajiban kita di sekolah, yaitu harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Contohnya apa? Jangan membuang sampah ke paret atau sembarangan. Yang kedua, mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya ada norma-norma, ya kan, harus kita patuhi. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Contohnya apa ini? Misalnya karena dia punya radio bagus, dihidupkannya kuat-kuat, itu mengganggu tetangga atau enggak? Mengganggu, berarti itu harus kita hindari, ya kan? Dan ingat aja kalau dia kewajiban berkaitan harus dengan haknya. Sekarang kita akan mempelajari hak dalam memanfaatkan tumbuhan. Apa-apa aja hak kita dalam memanfaatkan tumbuhan? Yang pertama, baca dulu apa Kesia? Memakai dan mengonsumsi tumbuhan sesuai keperluan kita. Memanfaatkan daun, buah, batang, ranting tumbuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itulah hak kita untuk memanfaatkan tumbuhan, yaitu kita memakai dan mengkonsumsi tumbuhan sesuai keperluan kita. Sama kita tadi bilang, makanan kita berasal dari tumbuhan, yaitu nasi, itulah contohnya kan, sayur-sayuran itu kan dari tumbuhan. Jadi apa yang kita harus, hak kita yaitu mendapatkan makanan dari tumbuhan. Selain hak kita harus juga memiliki kewajiban. Kalau udah kita memakai atau mengkonsumsi tumbuhan, kewajiban kita apa? Harus merawat tumbuhan dan menyirami dan memberi pupuk. Itulah kewajibannya. Makanya tadi aku bilang hak dan kewajiban itu harus sejalan, ya kan? Kita lihat dulu kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Baca dulu nih. Apa aja kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan? Merawat tumbuhan dan menyirami dan memberi pupuk. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tumbuhan ditanam. Menjaga kelangsungan hidup dan kelestarian tumbuhan. Tidak menginjak dan mencabut, mengambil tumbuhan liar sembarangan sehingga layu mati. Tidak membawa pulang tumbuhan langka untuk menjadi koleksi pribadi. Menggunakan sistem tebang pilih dan reboisasi atau penanaman kembali lahan yang gundul. Melarang penebangan liar atau ilegal logging. Ya, itulah hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Sudah mengerti apa itu hak dan kewajiban? Ya kan? Baiklah, kita buka dulu buku kita halaman 7. Jadi buka. Kita akan berdiskusi. Ibu bacakan aja ya. Lihat ya. Oh. Ayo berdiskusi. Simak aja lah. Oh. Baca dulu, baca dulu. Setiap hari Dani, adik dan kedua orang tuanya selalu makan bersama. Keluarga dan semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasan karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskan. Nah, berbeda dengan adik Beni selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil secukupnya. Ya. Dari bacaan itu kita akan mempelajarinya kan. Itu ada dua orang, yaitu si Beni dan adiknya. Apa yang dilakukan si Beni? Dia selalu menghabiskan makanannya. Kalau adiknya apa? Tidak menghabiskannya. Ya kan? Menurutmu perbuatan siapa yang paling bagus? Beni.
tadi. Dikerjakan. Tulis namanya di LKPD. Udah, di situ ada berapa soal? Ada berapa? 7. Sama dibaliknya. Nomor 1. Lihat ya. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan alasanmu. Itulah soal dari nomor 1. 2. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan alasanmu. Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Jelaskan alasanmu. Itu ada sampai 7 soalnya. Ya, baiklah, sudah mengerti kan cara menjawabnya? Jawab pertanyaan sesuai bacaan yang ada di buku. Kerja kelompok. Ini udah ibu bagi kelompoknya kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, mulai ya. Dikerjakan. Diskusi. Ya, di sini kita mau apa yang dilakukan oleh makanannya, jelaskan jawabannya. Apa yang dilakukan adik Beni?
kewajiban-kewajiban karena dia bijak dalam memanfaatkan makanan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, berarti dari soal itu kita ulang ya. Kita bahas sama-sama. Nomor 1. Apa yang dilakukan adik-adik terhadap makanannya? Apa yang dilakukannya? Tidak menghabiskan makanannya. Baru yang kedua, apa yang dilakukan adik terhadap makanannya? Selalu menghabiskan makanannya. Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanannya? Si Denny atau adiknya? Denny. Karena dia sudah melakukan kewajibannya, yaitu menghabiskan makanan atau tidak menyia-nyiakan makanan. Keempat, ketika adik Denny membuang makanan, siapa saja yang dirugikannya? Kedua orang tuanya. Kenapa? Yang membeli makanan siapa? Orang tuanya. Ya kan? Orang tuanya udah capek mencari uang membeli makanan tetapi disia-siakan. Yang selanjutnya, ketika adik Denny membuang makanan, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, karena dia tidak memanfaatkan makanan dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, ketika Denny menghabiskan makanan, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, karena dia memanfaatkan makanan dengan baik. Dan ngerti? Kita makan sehari-hari, yaitu nasi. Nasi itu berasal dari mana? Padi. Padi itu tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Ya. Siapa di sini yang orang tuanya petani? Ada ya? Kalau dia yang petani, pasti tahu kayak mana proses penanaman dari padi. Proses penanaman padi sehingga menjadi beras atau nasi yang ada di rumah kita itu ada prosesnya. Yaitu kita lihat di sini. Pertama kali, apa ada proses dari menanam padi? Yang pertama Pak, pada hari pertama sawah dibajak. Kalau zaman dulu sawah itu dibajak secara tradisional, yaitu menggunakan kerbau, tenaga hewan. Sekarang sudah modern, dia menggunakan mesin traktor. Itu hari pertama. Baru kita lihat hari ke-21 sampai ke-30 itu adalah padi di tangan. Selanjutnya pada hari ke-100 padi mulai berbiji. Karena yang kita makan kan biji padi. Lalu yang ke hari ke-120 padi sudah bisa dipanen. Baru hari ke-122 padi diambil dari sawah. Baru pada hari ke-130 padi dijemur dan digiling. Sebelum digiling kan dia dijemur menggunakan tenaga matahari, sumber energi matahari, sumber energi terbesar di bumi. Pada hari ke-132 biji padi siap jadi beras. Baru setelah udah jadi beras, kita bisa memakannya atau belum? Belum, kita proses lagi, yaitu dengan cara dimasak menjadi nasi. Kalau udah jadi nasi, barulah bisa kita makan atau kita konsumsi. Ya, kita buka dulu halaman 9. Lihat, perhatikan gambar berikut. Di situ ada 3 gambar. Ya kan? Diperhatikan. Ada 3 gambar. Gambar A, B, dan C. Kita nanti akan menjawab LKPD yang halaman berikutnya. Di situ di LKPD ada soalnya kan? Ya, di soalnya itu ya, gambar A. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A. Gambar A itu ngapain? Menebang pohon. Ya, menebang pohon. Gambar B, menanam tumbuhan. Ya, menanam tumbuhan. Yang gambar C, ya, mencabut tumbuhan. Berarti dia merusak tumbuhan. Udah ngerti? Kita jawab dulu LKPD kita yang ini, yang halaman keduanya. Ini ada, jawab ya, sesuai dengan gambar dan pertanyaannya. Udah ngerti? Yang kedua, apakah tindakan tersebut baik?
Baik nggak kalau gambar A menurutmu atau menurut kelompokmu, baik atau enggak? Dilakukan orang pada gambar tersebut. Gambar A menebang pohon, gambar B menanam pohon, gambar C merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan. Gambar A hutan menjadi gundul. Gambar B lingkungan menjadi hijau. Gambar C banyak tanaman rusak. Dampak bagi orang lain. Gambar A hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara menjadi segar. Gambar C orang lain tidak dapat menikmati keindahan dan tidak mendapatkan udara yang segar. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A ya, dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain. Gambar B tidak, menanam tanaman justru membantu orang lain. Gambar C ya, karena melanggar hak orang lain. Karena melanggar hak orang lain menikmati keindahan. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A belum, seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B sudah, menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C belum, merusak tanaman sudah tindakan yang tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A menebang sembarangan harus dihukum. Gambar B mengajak orang lain untuk menanam. Gambar C tidak menyakiti tanaman. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, itulah dianya tentang gambar A, gambar B, dan gambar C. Di antara gambar yang ketiga itu, gambar mana yang menurutmu atau yang harus kita lakukan adalah gambar nomor B. Ya, gambar B karena menanam tumbuhan. Berarti kalau kita menanam tumbuhan, berarti kita sudah melakukan kewajiban kita, yaitu menjaga lingkungan. Kita lihat gambar yang ketiga yang C, itu dia mencabut daun-daunan. Itu bagus atau enggak? Tidak kan? Biarkanlah daun itu gugur sendiri, ya kan? Dari daun yang gugur, kita dapat memanfaatkannya. Selain untuk pupuk, daun-daun itu bisa kita manfaatkan sebagai apa? Itu yang kita akan pelajari, yaitu tentang kolase. Daun-daun yang gugur itu kita manfaatkan membuat jadi sebuah karya seni rupa. Lihat di sini. Kita akan mempelajari tentang kolase. Apa itu kolase? Kolase itu adalah sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Nah, yang kita akan pelajari. Udah dibawa alatnya kan? Semalam udah ibu jelaskan. Bahan-bahan yang kita bawa apa aja? Yaitu daun-daun kering, baru lem, baru gunting. Inilah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kolase. Yaitu yang pertama adalah daun-daunan kering. Nih, daun-daunan kering. Ya kan? Baru lem dan gunting. Di sini ibu akan membagikannya sketsanya. Ini gambar kupu-kupu. Caranya yaitu kita gunting dulu pertama kali daun-daunnya, baru kita tempel sesuai dengan pola dari sketsa kupu-kupu. Sudah ngerti? Ambil daunnya yang sudah kita gunting, taruh lem,
Ya, kita lengketkan, jangan melewati dari garisnya. Pertama dari sini dulu. Ditempel. Baru selanjutnya, kalau dia agak melengkung, bisa digunakan gunting. Ngerti? Ya, kerjakan. Enggak tempel aja. Kalau kenapa di dada itu enggak apa-apa. Daunnya. Apa tempel aja. Dada itu tidak apa-apa lah. Hasil karyanya masing-masing. Angkat. Ya, untuk contohkan ini ya. Ini punya kelompok 1. Ya, bagus ya. Inilah yang namanya kolase. Jadi daun-daun yang ada di luar kalian anggap kan tidak berguna kan? Kalau kita biarkan atau kita bisa kita buat jadi pupuk. Selain itu bisa kita manfaatkan, bisa menjadi sebuah karya yang bernilai indah kan? Nanti nggak kalau kalian buat rapi, ya kan? Inilah tentang kolase. Jadi udah bisa kan? Nanti selanjutnya kita akan mempelajarinya tentang mozaik, yaitu menempel-nempel biji-bijian. Ini kita masih kolase menggunakan daun-daun kering. Sudah ngerti kan? Apa pelajaran kita hari ini? Pada hari ini kita mempelajari apa aja? Dan kewajiban. Ya, tentang hak dan kewajiban. Baru kita juga mempelajari tentang kolase. Udah tahu kan apa itu hak dan apa itu kewajiban kan? Ulangi ya, kalau dia hak adalah segala sesuatu yang harus atau kita dapatkan tanpa mengganggu hak orang lain. Itulah hak. Baru kalau kita ibu bilang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tadi ada 3 jenis kewajiban dan hak. Ada kewajiban di sekolah, ada juga dan hak di sekolah. Baru kewajiban dan hak di rumah, kewajiban dan hak di masyarakat. Itulah jenis dari hak dan kewajiban. Ngerti? Sudah? Baiklah kalau kayak gitu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan memberikan evaluasi atau tugasmu di rumah. Buka halaman 16. Halaman 16. Di situ ada kegiatan bersama orang tua. Ya kan? Kegiatan bersama orang tua. Soalnya sampaikan kepada orang tuamu dampak dari membuang-buang makanan. Itu tugasmu bersama orang tua. Apalah dampak dari kau membuang-buang makanan? Ya kan? Diskusikan dengan orang tuamu. Udah ngerti? Itu soalnya. Besok kita akan membahasnya. Ya? Ada yang belum dipahami? Ada yang mau bertanya tentang yang pelajaran kita hari ini?
Gak ada kan? Udah semua ngerti? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ini doa ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, makasih Billy. Baiklah, kalau gitu pelajaran kita akhiri. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang.